Anak-anak disiapkan dulu alat tulisnya ya. Baik, anak-anak, apakah sudah terlihat untuk tampilan? Sudah. Baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama saya, Ibu Iswati, mahasiswi PTL dari PGSD UNED. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 6 dengan materi mata pelajaran matematika, volume balok. Nah, sebelumnya sudah menyiapkan alat tulisnya ya? Ya. Nah, pada pembelajaran kita ini, kita akan mengidentifikasi karakteristik balok. Yang kedua, menentukan volume balok, serta memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari terkait dengan volume balok. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mengenal terkait materi bangun datar. Nah, selain kita mengenal bangun datar, juga ada bangun ruang. Nah, kalian bisa memperhatikan di sekitar kalian, ataupun juga di tampilan ini. Nah, di sini ada figura foto. Figura foto ini berbentuk bangun datar, berupa persegi. Nah, persegi panjang itu memiliki sisi yang dinamakan sisi. Adakah yang tahu dari bangun datar persegi panjang ini ditunjukkan oleh huruf apa? A, B, C, D. Iya, A, B, C, D. Nah, selanjutnya kita mengenal bangun ruang. Nah, ini kotak tisu ini merupakan yang dinamakan bangun ruang. Sedangkan bangun ruang itu memiliki sisi A, B, F, E. Nah, yang menutup ini. Walaupun bentuknya sama, namun yang dinamakan sisi di bangun datar dan bangun ruang itu berbeda. Nih. Nah, selanjutnya, mari kita mengenal jenis-jenis dari bangun ruang. Tadi kita sudah mengenal sisi dari bangun datar dan sisi bangun ruang. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama itu adalah kubus. Nah, kubus itu hampir mirip dengan persegi. Selanjutnya, balok. Nah, balok itu memiliki hampir mirip dengan kubus, namun balok memiliki panjang. Jadi panjang dari sisinya tidak sama. Selanjutnya ada peristiwa segitiga. Kemudian limas. Nah, limas dan kerucut ini hampir sama, namun bedanya alasnya. Jika alas limas itu berbentuk persegi, kemudian kerucut itu berbentuk lingkaran. Ini tabung bola. Nah, apakah kalian pernah melihat bentuk yang mirip dengan bangun ruang ini? Bu, maaf Bu, itu kok nggak ditampilkan presentasinya ya Bu? Nggak kelihatan. Sudah terlihat. Yang lain sudah terlihat belum?
Belum. Tadi ada yang Belum, Bu. Krisna Aska siapa itu, Bu, yang pencet mungkin melakukan Ada yang presentasi. pencet presentasi. Ya, tuh. Sebentar. Masih belum terlihat ya? Belum. Belum. Bu, suaranya mantap, Bu. Bentar. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya. Sudah terlihat ya, anak-anak? Sudah. Ya. Sudah. Tadi kita sudah mengenal jenis-jenis bangun ruang. Selanjutnya, nah, ini merupakan contoh dari bangun ruang yang sering kita jumpai. Ini ada kardus. Ini bentuknya apa? Balok, ya. Kemudian ini kardus juga bentuknya balok. Ini balok. Nih, kalau tenda itu bentuknya Prisma segitiga. iya prisma segitiga. Kalau ini Tabung. tolong iya tabung. Sedangkan kon es krim Kerucut. Kerucut. iya kerucut. Ya. Nah, selanjutnya kita mengenal balok. Nah, anak-anak sebuah nih. Permisalan ini sebuah kardus. Nah, ketika setiap ujung dari masing-masing sisi ini kita lepas, maka dia akan membentuk jaring-jaring dari balok. Nih, kita lepas perekatnya, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini dengan ini merupakan sisi yang berhadapan. Ini dan sisi ini merupakan sisi yang berhadapan. Dan ini merupakan sisi yang berhadapan. Nah, mari kita mengenal bentuk-bentuk dari jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok itu tidak hanya 2 saja, namun di sini ada berbagai contoh, yaitu 8. Warna yang sama ini, merah dengan merah, kuning dengan kuning, pink dengan pink, ini merupakan sisi-sisi dari balok yang saling berhadapan. Ya, nih. Ada berbagai bentuk jaring-jaring balok. Nah, sekarang kita mengenal karakteristik dari balok. Nama bangunnya adalah balok KLNCRU. Nah, untuk menamakan balok, kita meletakkan huruf pada setiap titik sudutnya. Yang dinamakan titik sudut yang mana, Bu? Seperti itu. Nah, yang dinamakan titik sudut adalah pertemuan dari tusuk balok seperti itu. Ini K, L, M, C, N, O, P, N gitu. Nah, yang dinamakan tusuk adalah garis yang menghubungkan titik-titik sudut tadi. Ini sama ini. K, L, M, N, K, N, O. Titik balok yang mana?
Ya, yang dinamakan sisi adalah nih, bidang dari KN RO. Nih, NRO ini ada. Kemudian PL QM ini juga sisi. OP LK yang merupakan sisi. RIMM. RI RQN ini juga sisi. O R I ini juga sisi. KL MN ini juga merupakan sisi. Nah, sisi dari balok itu ada 6, di mana yang berpasangan sisinya itu. Jadi KN RO itu sama dengan LNP. Nah, dia berhadapan. Kemudian titik sudut dari balok itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut yang dihubungkan oleh huruf K, L, M, P, R, O. Nah, selanjutnya kita menemukan diagonal sisi. Diagonal sisi itu merupakan garis yang ditarik secara bersilangan di sisi balok. Nah, sisi balok itu tadi kan LMP. Nah, kita tarik diagonal sisinya. Ini merupakan diagonal sisi dari balok. Nih, OL ini juga merupakan diagonal sisi dari balok. Jadi ada setiap masing-masing sisi memiliki 2 diagonal sisi. Ada OL, KE, LPN, KM, ON, RM, IN, KM, LN, OV, RP. Nah, selanjutnya kita mengenal diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini adalah yang menghubungkan nih, RL. SL ini merupakan diagonal ruang dari balok. Selain itu ada juga kaki. Kaki ini merupakan diagonal ruang dari balok. Nah, selanjutnya bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu merupakan satu bidang yang membagi balok sama rata. Ada OR, LN, dan IP, R, K. Nah, selanjutnya kita belajar mengidentifikasi volume balok. Nah, di sini ada jaring-jaring suatu balok. Namun, kita hitung di sini. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah persegi dan persegi. Ada 5 buah persegi. Nah, di sini akan kita isi dengan kubus satuan. Jadi ini tutup supaya bisa kita masukkan kubus untuk memenuhi balok. Nah, ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak. Ini memenuhi balok. Nah, jadi ini artinya kubus satuan ini merupakan volume balok. Nah, jumlah dari kubus satuan ini yang dimasukkan dalam balok ini, yang tadi dimasukkan ini, merupakan dari volume balok.
Selanjutnya, di sini ada gambar balok. Ada dua balok ya. Ada dua balok. Apabila kita hitung satu persatu, jumlah kubus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah ada 8 kubus. Sedangkan yang atas ada 3 kubus. Nah, arti jika kita untuk menghitung volume balok dari kedua balok ini, jadinya balok yang pertama, volume balok yang pertama ditambah dengan volume balok yang kedua. Nah, di sini adalah apa ditambah ya, ada 11 kubus satuan. Panjang yang dinamakan panjang atau volume pada balok itu ada ini. Sisi depan dari balok. Ini yang dinamakan lebar adalah ini. Dan tinggi merupakan tinggi. Sama dengan hasil balok yang di atas. Sekarang kita menggunakan gambar berikut berdasarkan volume, mulai dari yang kecil terbesar. Untuk yang gambar A, ini ada berapa Halo, apakah suara saya terdengar? Anak? Benar. Kresek-kresek, Bu. Gimana? Kresek-kresek, Bu. Kresek-kresek. Putus suaranya. Dimatikan dulu aja. Suara burung. Untuk speakernya yang masih nyala, mikrofonnya yang masih nyala, bisa dimatikan dulu. Oke. Nah ya. Sudah. Nah. Untuk gambar yang A di sini, jika kita hitung manual, ada 12 kubus satuan untuk bidang A. Dengan panjangnya 3 kubus satuan, lebar 2 kubus satuan, tingginya 2 satuan. Maka volumenya adalah ya 12 kubus satuan. Kemudian ini ada balok yang kedua dengan panjangnya 3 kubus satuan, lebarnya 2 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan. Ya. Jika kita hitung manual, berapa jumlah kubus satuannya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Sama dengan 6 dikali 3 kalinya, seperti itu. Kemudian, kubus yang ketiga. Nih. Panjangnya 2 kubus satuan, lebarnya 2 kubus satuan, tingginya 2 kubus satuan. Maka jumlahnya adalah 8 kubus satuan. Iya. Ini sama halnya tadi seperti yang kita mencari A, B, sama C. Jadi kita menentukan panjang dari balok ini, kemudian lebar dan tingginya. Selain itu, kita bisa mencari dengan menghitungnya satu persatu. Namun
jika menghitungnya satu persatu, maka itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Nah, volume balok itu tingginya. Seperti halnya tadi kita mencari ini. Apa ini, jika ini diketahui panjangnya adalah 2, lebarnya 2, dan tingginya 2, maka 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. iya 8, benar sekali. Nah, 8. Maka kita kemudian hitung ini jumlah dari kubus satuannya. Ada 8 kubus satuan. Iya tidak? Iya. 8 sama. Nah, dan ini sama dengan halnya menghitung D, E, dan F. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita menghitung volume bangun di samping. Nah, ini ada 3 susunan balok. Yang atas sendiri ini kubusnya. Kita bisa menghitungnya dengan rumus tadi, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian ditambahkan dengan volume balok yang kedua. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian kita tambahkan juga volume dari balok yang paling atas ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang B. Perhatikan gambar yang B. Di sini ada 3 balok. Nah, panjang dikali lebar dikali tinggi ditambah dengan volume balok yang kedua, ini sama sampai belakang, yaitu panjangnya 1, lebarnya 4, tingginya 1. Nah, balok yang ketiga itu panjangnya 3, panjangnya 1, lebarnya 4, tingginya 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi volumenya dari bangun yang A, karena atas volumenya 1, yang kedua adalah 9 kubus satuan, dan yang bawah 9 kubus satuan. Nah, selanjutnya, nih, jumlah balok yang di atas itu ada 3 kubus satuan. Nah, 3 kubus satuan ini merupakan volume balok yang atas. Kemudian yang bawah ada 8 kubus satuan yang merupakan volume balok yang kecil. Untuk menghitung jumlah dari volume balok ini, bangun ruang ini keseluruhan, yaitu dengan menjumlahkan volume balok dari masing-masing bangun. Jadi yang atas ditambah dengan yang bawah. Nah, ini yang tadi. Kesimpulannya adalah volume balok merupakan perkalian dari panjang, lebar, dan tingginya. Perhatikan contoh di sini. Yang dinamakan panjang adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kubus satuan. Kemudian lebar, sisi sampingnya 1, 2, 3. Dengan 3 kubus satuan. Kemudian tingginya ini 2 kubus satuan. Apabila volume balok kita simbolkan dengan huruf V, kemudian panjang kita simbolkan dengan huruf P kecil, kemudian lebar kita simbolkan dengan huruf L, kemudian tinggi kita simbolkan dengan huruf. Maka rumus dari volume balok adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi
V sama dengan P kali L kali T. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Bisa. Ya. Bisa. Nah, selanjutnya, mari kita menghitung volume dari kotak ini. Masing-masing kotak mempunyai panjang 1 meter. Berapakah volumenya? Nah, jadi kubus satuan atau kotak ini panjangnya 1 meter. Berapakah volumenya? Volume balok tadi rumusnya adalah panjang Kali lebar kali dikali- tinggi. Iya, kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 3. berapa? Ya, 3. 3. Lebarnya 2. 2. Tingginya 2. 2. Ya. Jadi 3 dikali 2 dikali 2. dikali 2. 12. 12. Iya, 12. Jadi ini adalah 12 meter Persegi. meter volume. 12. Karena ini volume, Kalau persegi itu 2. satuannya kita kalikan 3 atau pangkat 3. Ya. Jadi meter kali meter kali ya. Nah, ini 3 meter dikali 2 meter dikali 2 meter. Meter kali meter, meter persegi. Dikalikan meter lagi, meter kubik atau meter pangkat ya. Seperti itu. 3. Nah, iya. Anak-anak perlu diingat, untuk penerapan rumus pada volume balok, kalian harus melihat satuannya. Perhatikan satuannya. Apakah diameter, meter, apakah desimeter, atau lainnya. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Kilometer, Masih. bukan persegi. Ya, Masih. Nah, kalian harus memperhatikan satuannya. Jadi harus disamakan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, ini. Mari kita mencoba mencari volume balok pada gambar ini. 16. Sama. Panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 2. Berapa volumenya? 16. 16. 16. Satuannya? Satuannya sentimeter pangkatnya. Ya, sentimeter pangkatnya. Panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm. Jadi, volume balok adalah V sama dengan kali L kali T. 4 cm, 2 cm kali 2 cm sama dengan. Jadi, volumenya adalah 16 cm kubik atau pangkat 3. Selanjutnya, penerapan volume balok. Ini biasa kita temui sehari-hari. Dayu mempunyai kotak kecil berukuran 25 cm, lebar 8 cm, dan tingginya kan 4 cm. Untuk kotak diketahui panjangnya berapa misalnya? 25 cm. 25. Ya, panjangnya 25. Lebarnya 8 cm. iya 8 cm. Tingginya 4 cm. iya 4 cm. Maka untuk menentukan kotak volume kotak pensil Dayu, rumusnya adalah 25 dikali Panjang kali lebar. 25 kali 4 kali
Iya, di sini. 800 Bu. 800 cm pangkat 3. Iya, 800 cm pangkat 3. 25 dikali 8 kita. Selanjutnya, mari kita buat akuarium berbentuk panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut sekitar 90 cm, 60 cm, dan 70 cm. Tentukan volume akuarium tersebut. Panjangnya berapa anak-anak? Panjang dari Panjangnya akuarium 90 cm. Iya, 90 cm. Lebar 60. Besarnya 60. 60. 60. Tingginya 70. ya. Maka menghitungnya rumusnya adalah V sama dengan Panjang kali lebar kali tinggi. ya 90 dikali 60 dikali 60 dikali 70. iya. Satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter. Ya, sentimeter apa? Ya betul. Kubik. Sama tiga sama. Ya. Nah, anak, kita sudah mempelajari macam-macam benda ruang. Tadi ada apa saja? Bubut, Balok. balok, Bus, tabung, prisma, kerucut. prisma, kerucut, Tabung. limas, tabung, Tabung. satu lagi Kerucut. Kerucut. bola. Boleh. Oh, boleh. Tabung. Boleh. Sudah, tabung sudah. Nah, sudah mengetahui karakteristik dari balok ini. Mana yang dinamakan titik, mana yang dinamakan bidang diagonal, mana yang dinamakan diagonal sisi, mana yang dinamakan titik. Gitu. Nah, kemudian kita sudah mencoba mencari volume balok. Dan kita sudah menerapkan rumus volume balok. Ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Ya. Tidak. Nah, marilah kita berlatih mencoba untuk mencari volume dari suatu balok. Nah, kalian bisa membuka buku tema kalian, tema 5, halaman 19. Berapa banyak sisi yang terdapat pada benda? Nah, di situ ada 5 soal terkait balok dari ya, masih di buku tema kalian, tema 5, halaman 43 sampai 4. Di situ terdapat 2 soal terkait volume balok. Kemudian masih di buku tema juga, halaman 55 ada 2 soal tentang volume balok. Nah, kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema kalian pada buku tugas kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak. Bagaimana, anak-anak? Ya.
Kita mengerjakan soal evaluasi di ini ya. bit.ly/MTK 12 Oktober 2020. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan soal evaluasi dengan link ini. Catat linknya. Sudah, Nana? Apakah sudah, Nana? Sudah. Ya. Udah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan bekerja, jaga kesehatan, dan jangan lupa kegiatan-kegiatan office ya. Ya, Bu. Nah, Ya. dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini belum berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum berdoa untuk penutup. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa kita dimulai.